Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Kalaupun ada masalah yang menggelisahkan hati saudara, serahkan semuanya itu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami melalui semuanya. Saat ini kembali kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 8-9. Tertulis demikian. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini secara total ada 195 negara, ada lebih dari 5.000 suku, dan ada sekitar 7.000 bahasa. Tidak ada bahasa yang suci, semua bahasa sama. Tidak ada suku yang lebih unggul dari suku yang lain. Semua suku, semua orang dari berbagai negara sama di hadapan Tuhan. Orang Israel sama berharganya dengan orang Palestina. Orang Arab sama dengan orang Indonesia. Orang Eropa sama dengan orang Asia. Orang Amerika sama dengan suku Indian. Orang Australia sama dengan suku aborigin yang ada di sana. Semua orang sama, tidak ada bedanya di mata Tuhan. Allah mengasihi semua orang dan tidak pernah membeda-bedakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 8-9 ini tertulis, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Dalam konteks ayat ini, sedang terjadi perdebatan, terjadi perselisihan pendapat. Apakah orang-orang bukan Yahudi harus mengikuti hukum Taurat untuk menjadi bagian dari umat Allah? Tapi di sini Petrus mengingatkan bahwa Tuhan, Allah mengenal hati semua orang, dan Ia tidak membuat perbedaan antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Tuhan mengasihi semua orang, dan Tuhan mengenal setiap hati manusia. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kelihatan di luar. Manusia melihat apa yang dari luar. Manusia melihat penampakan fisik. Kita sering melihat dan menilai seseorang dari penampilan lahiriahnya, baju yang dia pakai, penampilan wajahnya, dan sebagainya. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Tuhan tahu apa yang menjadi niat, motivasi, dan kondisi hati kita yang sebenarnya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kita mungkin dapat merasa aman karena tidak ada yang tahu hati kita. Tapi Tuhan tahu sesungguhnya apa yang ada di dalam hati saudara dan saya. Namun demikian saudara, Tuhan yang mengetahui hati, Dia mengasihi setiap kita. Dan Tuhan tidak membuat perbedaan. Orang Yahudi atau bukan orang Yahudi, hatinya sama-sama, penuh dosa, penuh ketidakbenaran. Ada kecenderungan untuk berbuat jahat. Tidak ada perbedaan antara orang Arab, orang Indonesia, orang Papua, orang Aceh, orang Sunda, orang Jawa. Semua kita punya hati dengan kecenderungan yang sama. Dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau mengubahkan hati kita, menjadikan hati kita baru, dan menguduskan hati dan seluruh hidup kita, sehingga kita layak di hadapannya.
hati kita disucikan melalui iman kepada Tuhan Yesus. Iman membawa perubahan dalam hati saudara dan saya, dan membawa kita terus berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam hati kita ini, yang percaya kepadanya dipenuhi, diisi oleh Roh Kudus-Nya. Tuhan memberikan Roh Kudus buat saudara dan saya yang percaya, untuk menuntun kita semakin hari, semakin sempurna sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada bedanya antara kita dengan sesama kita yang lain. Meskipun berbeda bangsa, berbeda suku dan bahasa, kita semua tetap sama. Saudara dan saya dikasihi Tuhan. Jangan berpikir bahwa saya orang Tionghoa, saya orang Arab, saya orang Sunda, saya orang Betawi. Maka kita berpikir bahwa kita tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita dan mengenal hati kita. Tuhan mau saudara dan saya percaya kepadanya, serta mengasihinya dengan segenap hati, agar keselamatan dan hidup kekal menjadi bagian milik kita selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar, kami mengerti bahwa Engkau Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Engkau tidak pernah membedakan satu suku dengan yang lainnya. Engkau mengasihi semua orang dari segala bangsa, dan Engkau mengasihi kami. Engkau Tuhan mau menyelamatkan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, yang senantiasa Tuhan curahkan bagi kami. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, percaya dan setia kepadamu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa setiap pergumulan kami padamu saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kami dan menyatakan pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada semangat baru, ada iman dan pengharapan yang dibangkitkan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada terobosan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.